Sobat Mantap, berjumpa kembali di podcast Oksidasi, obrolan terkini seputar standar dan regulasi. Bersama saya Syifa yang akan menemani Sobat Mantap di episode kali ini. Di episode ini kita akan membahas terkait pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan atau frequently asked questions terkait obat bahan alam. Mulai dari penggunaan bahan, kemudian dosisnya, sampai dengan klaim. Kira-kira apa saja ya pertanyaannya dan apa sih jawabannya? Yuk sama-sama kita bahas bersama dengan narasumber kita hari ini, yaitu Mbak Dewi Febriana, PFM Ahli Muda di Direktorat Standarisasi OTSKK. Halo Mbak Dewi, apa kabarnya nih? Halo Mbak Syifa, alhamdulillah kabarnya baik meskipun agak sedikit flu ya, tapi tidak menghalangi untuk menyapa Sobat Mantap. Alhamdulillah. Baik Mbak Dewi, seperti yang sudah disampaikan di awal ya Mbak, jadi hari ini kita akan membahas terkait pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan nih Mbak oleh pelaku usaha melalui layanan konsultasi baik secara offline maupun online. Baik. Mungkin kita mulai saja dari pertanyaan pertama ya Mbak. Oke. Pertanyaan ini sebenarnya sangat mendasar Mbak, terkait ketentuan penggunaan bahan di obat bahan alam. Kira-kira ketentuannya itu seperti apa ya Mbak? Oke, jadi begini Mbak Syifa, berdasarkan definisinya obat bahan alam memang berasal dari bahan alam, yaitu bersumber dari tumbuhan, hewan, jasad renik, mineral, bahan lain dari sumber daya alam ataupun campurannya. Jadi penggunaannya didasarkan pada pengalaman turun-temurun dan pembuktian khasiatnya berdasarkan secara ilmiah juga bisa dilakukan. Kemudian untuk obat bahan alam ini dilarang mengandung bahan kimia berkhasiat obat yang merupakan hasil isolasi dan sintetik. Selain itu juga dilarang juga mengandung narkotika maupun psikotropika ataupun hewan atau tumbuhan yang dilindungi. Itu juga tidak boleh digunakan di obat bahan alam. Jadi di sini sudah jelas ya bahwa obat yang boleh digunakan untuk pada obat bahan alam itu berasal dari alam, bukan merupakan hasil kimia sintetik atau hasil isolasi dan bukan termasuk bahan yang dilarang. Baik, berarti kalau bagi pelaku usaha sendiri nih Mbak, bagaimana cara mereka tahu apakah bahan yang mereka gunakan itu bisa atau diperbolehkan di obat bahan alam Mbak? Jadi seperti ini, mengacu pada peraturan BPOM nomor 29 tahun 2023 tentang persyaratan keamanan dan mutu obat bahan alam, di situ disebutkan bahwa bahan baku obat alam itu adalah bahan aktif, baik itu berupa simplisia maupun sediaan klinik dan bahan tambahan yang digunakan dalam pembuatan obat bahan alam dan tidak dalam kemasan yang siap digunakan oleh konsumen. Jadi pada prinsipnya bahan yang digunakan itu harus aman, bermutu, dan berkhasiat. Kemudian terkait persyaratan keamanan mutu obat bahan alam sebenarnya sudah tercantum dalam Farmakope Herbal Indonesia atau Materia Medica Indonesia. Jika belum tercantum dalam kedua yang saya sebutkan tadi, bisa mengacu pada standar persyaratan keamanan dan mutu obat bahan alam dalam Farmakope Indonesia ataupun Farmakope negara lain yang pertama. Yang kedua bisa mengacu pada standar persyaratan yang berlaku secara internasional. Yang ketiga bisa mengacu pada referensi ilmiah yang diakui tentunya. Dan yang terakhir bisa mengacu pada data ilmiah yang sahih. Jadi untuk mengetahui apakah suatu bahan itu baik itu bahan aktif maupun bahan tambahan itu sudah diizinkan atau sudah pernah digunakan, Sobat Mantap bisa mengeceknya secara mandiri di database e-registrasi atau ASROD dengan menggunakan akun perusahaan yang sudah didaftarkan Mbak Syifa ya. Jadi nanti dalam mengecek itu nanti harus diinput menggunakan untuk nama tumbuhan, bisa menggunakan nama ilmiahnya. Nanti kita bisa tahu apakah bahan tersebut baik itu bahan aktif maupun bahan tumbuhan sudah pernah digunakan di obat bahan alam. Selain itu, baru-baru ini Badan POM juga mengeluarkan buku Mbak Syifa, yaitu buku Pusaka Obat Bahan Alam. Jadi pusaka obat bahan alam itu pustaka bahan aktif obat bahan alam yang isinya merupakan daftar bahan aktif obat bahan alam yang sudah pernah digunakan atau sudah terdapat di database ASROD atau e-registrasi, sehingga pelaku usaha juga bisa melakukan pengecekan secara mandiri apakah bahan aktifnya itu sudah pernah digunakan di obat bahan alam. Kemudian jika suatu bahan itu belum pernah digunakan di obat bahan alam ataupun tidak
ada di database Asron, maka sebelum digunakan pelaku usaha harus melakukan permohonan kajian di Direktorat Standarisasi OTSKK, sehingga nantinya akan dilakukan pengkajian terhadap keamanan, mutu, dan khasiat dari obat bahan alam yang nantinya bila disetujui maka bisa digunakan di obat bahan alam. Seperti itu Mbak Syifa. Baik, jadi intinya bisa dicek dulu bahannya di database Asrot. Betul. Kalau misalnya belum ada seperti itu ya Mbak, jadi harus melalui mekanisme pengkajian. Nah, terkait pengkajian nih Mbak, jadi bagaimana cara pelaku usaha untuk bisa mengajukan permohonan pengkajian ke Direktorat Standarisasi OTSKK Mbak? Oke, caranya seperti ini. Jadi, permohonan kajian di Direktorat Standarisasi OTSKK dapat dilakukan melalui menu SIPK di subsite Direktorat Standarisasi OTSKK. Jadi, kajian untuk obat bahan alam ini nanti meliputi kajian bahan aktif, kajian bahan tambahan, maupun kajian untuk bentuk sediaan baru. Jadi, permohonan kajian ini nanti dilakukan dengan melampirkan data dukung seperti yang tercantum dalam lampiran 6 per BPOM nomor 29 tahun 2023 tentang persyaratan keamanan dan mutu obat bahan alam. Nah, ini terkait data dukung atau penjelasan yang lebih lanjut terkait data dukung yang diperlukan dalam pengajian sebenarnya sudah pernah kita bahas Mbak Syifa di episode oksidasi sebelumnya. Jadi Sobat Mantap nanti bisa langsung saja tonton di channel YouTube-nya di Standar OTSKK dan langsung lihat, nanti bisa sudah terdapat penjelasan yang detail terkait data dukung apa saja yang perlu dilampirkan dalam permohonan kajian. Baik, jadi seperti itu ya Sobat Mantap, bisa dicatat nih terkait data dukung kajian. Kita sudah pernah membahasnya di oksidasi episode-episode sebelumnya ya Mbak. Betul bisa sekali. dicek jadi nanti di YouTube channel kami. Nah, selanjutnya Mbak, tadi kita sudah membahas terkait ketentuan bahan di obat bahan alam. Selanjutnya terkait bahan tambahan nih Mbak Dewi, seperti yang mungkin Sobat Mantap juga ketahui, kalau di lampiran 3 per BPOM nomor 29 tahun 2023 itu tercantum batas penggunaan dari bahan tambahan. Kemudian pertanyaan selanjutnya nih Mbak, terkait ini, kalau misalnya batas bahan tambahan itu tidak ada di lampiran tersebut, maka pengaturannya seperti apa Mbak? Jadi untuk bahan tambahan ini digunakan umumnya untuk mendukung mutu, keamanan, stabilitas, dan kemudahan penggunaan dari produk tersebut. Dan yang paling penting, dia tidak boleh memberikan efek terapeutik atau efek farmakologi pada produknya. Jadi untuk penggunaan bahan tambahan ini, fungsi teknologinya harus dapat dipertanggungjawabkan ya Mbak Syifa, untuk apa bahan tambahan ini digunakan seperti itu. Dan pastikan juga bahwa bahan tambahan ini sudah terdapat di database Asrot seperti yang saya sebutkan di awal tadi ya. Kalau memang belum ada, nanti Sobat Mantap bisa melakukan permohonan pengkajian ke Direktorat Standarisasi OTSKK. Dan penggunaan untuk bahan tambahan ini prinsipnya secukupnya ya Mbak Syifa. Jadi secukupnya untuk menghasilkan fungsi teknologi yang diinginkan, dan yang paling penting tidak memberikan efek farmakologi kepada penggunanya, seperti itu. Baik, jadi maksud secukupnya di sini itu bukan berarti dapat digunakan bebas tanpa batas ya Mbak? Betul sekali, jadi jumlahnya harus sesuai dengan kebutuhan untuk menghasilkan fungsi teknologi dari produknya itu sendiri, dan yang paling penting tidak memberikan efek farmakologis atau efek terapeutik bagi penggunanya. Sebagai acuan, nanti Sobat Mantap bisa dapat menggunakan ketentuan batas penggunaan maksimal ini di regulasi bahan tambahan di pangan, ataupun bisa di Codex Alimentarius, ataupun di Handbook Pharmaceutical Experience, ataupun kompendia lain yang relevan, seperti itu. Tadi kita sudah membahas terkait bahan tambahan ya Mbak. Kita kembali lagi ke pertanyaan terkait bahan aktif nih Mbak, terutama terkait dosisnya, di mana banyak pelaku usaha yang bertanya kalau misalnya bahan yang mereka gunakan itu sudah ada di database Asrot. Kemudian pertanyaannya, bagaimana dengan dosisnya? Apakah dari Badan POM sendiri menentukan dosis maksimal yang boleh untuk bahan aktif, atau apakah dosisnya itu dapat ditentukan secara bebas oleh pelaku usaha Mbak? Baik,
Jadi terkait dengan dosis ini, jadi dosis itu merupakan salah satu faktor yang penting dan utama ya Mbak Siva dalam menentukan klaim khasiat suatu obat bahan alam. Jadi jika suatu bahan itu sudah memiliki aktivitas farmakologi, belum tentu dia dapat diklaim berkhasiat apabila dosis yang digunakan itu tidak memadai atau tidak cukup untuk menghasilkan efek tersebut. Jadi hubungan antara dosis dan klaim ini nantinya harus didukung dengan data bukti empiris yang kuat ataupun dengan melalui bukti ilmiah melalui penelitian uji praklinik maupun uji kliniknya. Jadi Badan POM tidak menetapkan dosis maksimal dari tiap-tiap bahan aktif sendiri. Jadi terkait dosis ini nanti tergantung dari data dukung yang disampaikan oleh pelaku usaha pada saat registrasi produknya yang nantinya akan dilakukan evaluasi oleh evaluator Badan POM. Baik, jadi kembali lagi pelaku usaha harus bisa memberikan justifikasi ya Mbak terkait dosis yang digunakan itu seperti apa, dan itu juga harus selaras dengan formula dan juga data keamanan dan khasiatnya seperti itu ya Mbak. Betul sekali Mbak Syifa. Selanjutnya Mbak, tadi sudah disampaikan bahwa dosis itu berhubungan dengan klaim khasiat. Kemudian pertanyaan selanjutnya terkait klaim khasiat ini Mbak, bagaimana ketentuan untuk pelaku usaha dapat mencantumkan klaim khasiat pada produk obat bahan alamnya Mbak? Oke, baik. Jadi terkait pencantuman klaim khasiat pada obat bahan alam ini, Badan POM sudah mengeluarkan peraturannya Mbak Syifa, itu peraturan nomor 30 tahun 2023 tentang pedoman klaim khasiat obat bahan alam. Jadi yang dimaksud dengan klaim khasiat itu sendiri merupakan segala bentuk uraian yang dia itu menyatakan, menyarankan atau menyiratkan bahwa obat bahan alam itu memiliki kontribusi yang positif dan bermanfaat bagi kesehatan manusia, seperti itu. Jadi ada beberapa prinsip utama yang harus dipenuhi pada saat kita menetapkan klaim khasiat itu Mbak Syifa. Yang pertama yaitu dia harus bersifat objektif dan tidak boleh menyesatkan. Yang kedua, dia harus selaras dengan definisi dari jamu itu sendiri, atau mungkin kalau dia kategori ada OHT, fitofarmaka maupun obat bahan alam lainnya itu harus selaras dengan ketiga beberapa definisi tersebut itu. Selain itu, kita harus menjamin sisi keamanan khasiat serta ketepatan penggunaannya. Itu juga harus memiliki tingkat pembuktian yang berkualitas, relevan, dan sahih yang disesuaikan dengan komposisi produknya, dosis, proses pembuatan, maupun cara pemakaiannya. Kemudian khusus untuk jamu, kategori jamu itu klaimnya harus didasarkan pada penggunaan tradisional atau pengetahuan tradisionalnya. Karena dia difungsikan untuk memelihara, meningkatkan, mencegah, mengobati, ataupun memulihkan kesehatan. Kemudian untuk pembuktian klaim tradisional dari jamu itu bisa bersumber dari beberapa sumber Mbak Siva. Yang pertama yaitu bisa bersumber pada kompendia atau monografi resmi, misalkan Pharmacopoeia Herbal Indonesia maupun Pharmacopoeia Cina. Kemudian bisa dari literatur dalam bentuk naskah klasik atau naskah kuno atau classical text juga bisa. Kemudian bisa juga dari referensi ilmiah seperti buku teks atau jurnal etnomedicine, ataupun tradisi lisan lokal yang belum terdokumentasikan. Jadi dia bisa berupa pernyataan tertulis dari ketua adat misalkan, kemudian pemerintah daerah setempat, akademisi, ataupun bisa juga melalui hasil wawancara dengan tokoh masyarakat setempat. Jadi selain saya sebutkan tadi ya Mbak Syifa, berdasarkan bukti empiris atau penggunaan turun-temurun, bisa juga bersumber dari data ilmiah seperti data uji praklinik maupun uji kliniknya. Nantinya evaluasi terhadap klaim khasiat ini akan dilakukan pada saat registrasi produknya oleh evaluator di Direktorat Registrasi OTSKK dengan merujuk pada data dukung yang pelaku usaha sampaikan pada saat submit pendaftaran produknya. Baik, pertanyaan selanjutnya Mbak masih terkait dengan klaim, di mana akhir-akhir ini banyak pelaku usaha yang bertanya apakah klaim anti gigitan nyamuk atau dapat menghindari gigitan nyamuk dalam rentang waktu tertentu, misalnya dalam waktu beberapa jam, apakah itu diperbolehkan Mbak di obat bahan alam? Jadi kembali lagi ya Mbak Siva, sesuai dengan definisi dari klaim khasiat obat bahan alam tadi yang saya sudah jelaskan di awal ya, bahwa dia harus menyiratkan atau menyatakan bahwa obat alam itu memiliki kontribusi positif atau bermanfaat bagi kesehatan manusia. Jadi
terkait klaim untuk membantu menghindari gigitan nyamuk ini sebenarnya tidak dapat disetujui. Kenapa? Karena itu pertimbangannya bahwa klaim tersebut tidak memenuhi kriteria bahwa klaim itu harus berkaitan dengan efek farmakologi dan harus merupakan substansi yang bisa digunakan untuk kepentingan terapi, seperti itu. Jadi jika nantinya ada registrasi baru obat bahan alam untuk terkait klaim dengan gigitan nyamuk ini, ada beberapa skema ya. Yang pertama yaitu jika nantinya produk itu mengandung bahan yang dapat menghangatkan badan misalnya, dan sudah memiliki bukti empiris bahwa memang dia bisa untuk gigitan nyamuk, maka dapat disetujui dengan klaim yaitu meredakan gatal akibat gigitan nyamuk, atau secara tradisional aromanya membantu menghindari gigitan nyamuk, yang disertai dengan klaim utama pada produk tersebut sesuai dengan klaim empirisnya. Misalkan untuk menghangatkan badan untuk produk minyak telon, seperti itu. Nah, tentunya nanti untuk data dukungnya tidak disertai dengan hasil uji efikasi, seperti itu Mbak Syifa. Kemudian skema yang kedua, jika nantinya pelaku usaha itu melampirkan data dukung uji efikasi, maka klaimnya bisa disetujui, yaitu aromanya dapat membantu menghindari gigitan nyamuk selama rentang jangka waktu tertentu sesuai dengan hasil uji efikasinya tersebut Mbak Syifa, seperti itu. Nah, produk yang memiliki klaim menghindari gigitan nyamuk atau anti nyamuk nantinya didaftarkan sebagai produk perbekalan kesehatan rumah tangga atau PKRT dengan kategori pestisida, dan perizinannya dilakukan di Kementerian Pertanian dengan terlebih dahulu melakukan uji efikasi, uji mutu maupun uji toksisitasnya. Jadi bukan di Badan POM nantinya, seperti itu. Lalu bagaimana dengan produk yang saat ini sudah ada di pasaran dan sudah mencantumkan klaim anti nyamuk, misalnya 6-12 jam seperti itu Mbak? Jadi untuk produk yang telah terlanjur beredar yang begitu ya Mbak Syifa ya, yang menggunakan klaim seperti yang Mbak Syifa sebutkan tadi, dan ternyata memang belum memenuhi ketentuan sebagaimana yang saya jelaskan tadi, maka nantinya dalam registrasi ulang pelaku usaha harus sudah memenuhi ketentuan yang disebutkan tadi, seperti itu. Baik, terima kasih Mbak Dewi atas penjelasannya. Jadi Sobat Mantap, itu tadi pertanyaan-pertanyaan yang sering sekali ditanyakan oleh pelaku usaha terkait obat bahan alam. Dari pertanyaan-pertanyaan ini bisa kita simpulkan bahwa untuk penggunaan bahan pada produk obat bahan alam itu harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku ya Mbak. Iya, Khususnya untuk terkait persyaratan keamanan dan mutu itu bisa mengacu ke Peraturan Badan POM nomor 29 tahun 2023. Kemudian untuk bahan tambahan juga harus diperhatikan bahwa bahan tambahan ini fungsinya tidak boleh mengarah ke efek farmakologi seperti itu ya Mbak. Dan kemudian untuk klaim itu bisa mengacu ke Peraturan Badan POM nomor 30 tahun 2023. Mungkin dari Mbak Dewi ada tambahan lagi Mbak untuk menutup episode kita kali ini? Oke, jadi pesan saya ini saja Mbak Syifa. Jadi pelaku usaha itu harus wajib menjamin terkait keamanan, khasiat, dan mutu dari obat alam yang mereka produksi atau mereka edarkan dengan cara memenuhi kriteria keamanan, khasiat, mutu, dan penandaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentunya, seperti itu. Mungkin tambahan lagi Mbak Syifa nih yang penting nih, saat ini Direktorat Standarisasi OTSKK sudah menyediakan layanan konsultasi regulasi berbasis AI nih Mbak Syifa, namanya Prima. Jadi Prima ini bisa diakses di subsite Direktorat Standarisasi OTSKK. Jadi pelaku usaha nantinya bisa memanfaatkan layanan ini untuk memperoleh informasi terkait regulasi di bidang OTSKK secara cepat dan akurat, karena layanan ini bisa dipakai selama 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu. Baik, terima kasih Mbak Dewi atas informasinya. Terima kasih juga untuk Sobat Mantap yang sudah menyaksikan episode oksidasi hari ini. Semoga penjelasan dari Mbak Dewi tadi dapat menjadi bekal bagi Sobat Mantap untuk mengembangkan produk ataupun mendaftarkan produk obat bahan alam. Tetap ikuti oksidasi di episode selanjutnya untuk pembahasan terkait regulasi dan standar di bidang OTSKK. Sampai jumpa di episode berikutnya Sobat Mantap.